Mas Gibran, memang ini sangat tidak mudah. Ini pilihan yang sulit, kita dihadapkan pada dilema. Tapi toh pemerintah harus mengambil tanggung jawab, mengambil resiko untuk mengatasi pandemi ini, maka dengan Perpu 1 defisit dibuka ruangnya supaya lebih dari 3%. Nah, dengan demikian kita juga bisa punya alternatif pembiayaan. Sekarang kita memilih opsi utang karena tidak ada pilihan lain. Nah, kita berharap masih ada skema burden sharing dengan Bank Indonesia, dan ini sangat menolong kita, termasuk burden sharing dengan para pelaku usaha yang mau berkorban tanpa mengandalkan alokasi stimulus pemerintah pun mereka juga berjuang. Dan yang menarik adalah bagaimana pajak sebagai sumber pendapatan negara terus kita jaga supaya meskipun sekarang banyak digelontorkan untuk stimulus, kita perbaiki regulasi administrasinya sehingga ketika ekonomi kita sudah berangsur pulih atau bergeliat, pajak bisa kembali tumbuh dan menjadi andalan kita dalam biaya APBN sehingga beban tidak terlampau berat, Mas Gibran. Oke, Pak, ini mungkin terakhir Pak Yusinus. Banyak yang menakutkan atau takut begitu karena kita ini kan masih masuk di masa pandemi COVID-19 dan angka positif rate-nya juga terus bertambah setiap harinya kalau kita lihat. Nah, banyak yang mengatakan bahwa untuk kekuatan perekonomian kita walaupun sudah melakukan burden sharing, terus melakukan pinjaman secara multilateral atau bilateral, akan habis begitu di tahun 2020 dan tidak mampu secara cepat untuk melakukan recovery di tahun 2021. Seperti apa sih optimisme dari Kementerian Keuangan di tahun 2021 untuk bisa membooster perekonomian kita? Karena kan fundamental ekonomi kita tidak sama dengan negara-negara lain yang berbasis seperti jasa yang bisa cepat melakukan recovery. Ya, kabar baiknya kita tidak tergantung pada perdagangan global, tapi konsumsi domestik, dan kita punya beberapa keunggulan di sumber daya yang bisa kita optimalkan, terutama di masa pandemi ini kita punya banyak peluang, baik di sektor agriculture, UMKM, manufaktur, dan lain-lain. Nah, sektor itu yang sekarang dibantu oleh pemerintah untuk tetap bisa bertahan dan bahkan tumbuh, sambil kita mengukur kemampuan kita. Tadi betul Mas Gibran, ini tidak mudah, tapi kita komit 2021 kebijakan APBN arahnya tetap untuk pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan, ada 356 triliun dan akan ditambah lagi. Fokus kita tidak banyak, hanya reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan transformasi digital. Itu menjadi fokus kita, sehingga diharapkan kita bisa bertahan dan kita punya fokus lebih baik, sehingga sektor-sektor itu yang dapat kita boost lebih cepat untuk mengerek sektor lain yang agak tertinggal. Memang ini tidak mudah, tapi kita percaya dengan kerjasama, gotong royong, burden sharing, saling pengertian, kita bisa melalui pandemi ini dengan baik, Mas Gibran.